Bab 103 Tuduh. Setelah membeli mie pesanan Siva, maka Ilham menghampiri Siva yang tengah melihat foto cilok di Google, sehingga Ilham mengernyit memperhatikan gadisnya. Perasaannya sudah tak enak, pasti Bumil ngidam cilok, pikirnya. Assalamualaikum sayang, lihatin apa? Cilok sambal kacang mas, kayaknya seger ya. Cilok sambal kacang pakai saus dikit terus tabur kecap. Nah itulah maksudku, pekik Siva sehingga Ilham sampai terjingkat terkejut. Ilham sampai melongo mengelus dadanya yang di dalamnya ada jantung yang berdenyut memburu. Fiu, jantungku hampir copot ya Allah, lirih Ilham sehingga Siva terkekeh. Minih gimana, nggak jadi mas? Aku mau cilok aja. Ya, cilok sambal kacang loh, nggak mau cilok yang lain. Kenapa ngidamnya pas malam terus sih? Kenapa nggak tadi sore gitu, kan kita bisa ke alun-alun beli cilok? Mana aku tahu mas, kan tadi aku nggak pingin, mau sekarang, aku pingin. Ya udah, mas cari dulu ciloknya ya. Ilham menghela napas dengan langkah gontai mengambil jaketnya dan tiba-tiba Siva menarik tangan Ilham karena gadis itu ingin ikut. Tunggu mas, aku ikut, nggak usah. Mas aja yang beli, mending adek istirahat di jujukan. Enggak, aku ikut, atau aku akan beli sendiri dengan ninjaku. Oh gitu ya, ingat sekarang udah malam, kalau terjadi apa-apa gimana, Makanya sekarang pilih, ajak aku atau aku akan pergi sendiri pakai soulmate-ku. Bisanya ngancem, lirih Ilham sehingga pemuda itu mengangguk dan membuat wajah Siva sumringah. Dek, sebenarnya Bumil itu jangan sering keluar malam, apalagi kandungan adek udah memasuki 7 bulan, nasihat Ilham. Suntuk mas, aku habis mempelajari doa dan amalan yang mas buat, meskipun aku udah bukan santri lagi, aku kan udah janji akan tetap belajar ngaji lewat mas. Tangan Ilham terangkat mengelus pucuk kepala Siva. Namun tetap saja keinginannya untuk ikut ditolak oleh Ilham yang tak tega karena waktu sudah malam. Sebenarnya Siva ingin jadi mata lainnya untuk Ilham, namun pemuda itu merasa bisa pergi meski kadang jika malam hari penglihatannya kabur. Nurut ya sayang, tapi mas, rengek Nasya, mulai lagi. Haish, iya aku nurut, jangan lama-lama, kalau nggak dapat pulang aja. Awas kalau sampai kenapa-kenapa. Iya sayang, kalau udah dapat kita anu-anu ya. Anu-anu apaan sih? Hehe, ya udah kalau nggak paham, nanti aja mas jelasin. Mas pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama Ilham berjalan menuju ke mobilnya. Kiranya ada yang aneh karena Ilham terlihat baik-baik saja. Ustazah Arumi baru saja akan kembali ke kediamannya, sehingga ia memilih bersabar menunggu respon besok. Semoga besok berhasil, harap Arumi. Tak lama Ilham pun mengendarai mobilnya, mencari cilok yang Siva inginkan. Sehingga dapatlah cilok tersebut. Teringat Ilham ingin melakukan puasa sunnah Senin Kamis sehingga sekalian Ilham membeli susu untuk teman sahurnya besok. Besok puasa sunnah lagi. Tapi kan tadi ngajakin adek berjima. Hehe, tunda sajalah. Toh adek juga nggak mau. Monolog Ilham dengan senyuman seraya mengendarai mobil Honda Jazz hitam itu mencari cilok di malam hari. Setelah mengetahui Ilham yang baik-baik saja, membuat Arumi kesal, Arumi meyakini jika Ilham tak memakan ayam yang ia berikan tadi. Sehingga niatnya gagal karena Ilham justru memberikan nasi ayam itu pada Ustadz Malik. Namun deringan ponsel berbunyi, Arumi berniat bicara dengan Pak Hamzah, papanya jika ia sudah tiba di hunian dekat Ponpes. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Rum, kamu di mana? Aku udah ada di rumah Pak. Papa nggak usah khawatir ya. Gimana papa nggak khawatir kalau Ustadz itu berusaha mendekati kamu? Memang kenapa kalau dia mendekati aku? Pak, kamu udah janji ya, nggak akan mendekati Ustadz itu, atau dia akan menanggung akibatnya. Jangan Pak, jangan sakiti Mas Ilham, asal dia berhenti ganggu kamu.
Iya, Pak. Ya udah, Arumi mau tidur ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arumi tak bisa mengatakan yang sebenarnya jika sebenarnya dialah yang justru mendekati Ilham saat ini. Karena Pak Hamzah pasti akan memintanya untuk angkat kaki dari ponpes. Jadi biarkan semua berjalan sesuai keinginannya. Maafin Rumi, Pak. Rumi nggak bisa jauh dari Mas Ilham. Semoga Papa mengerti, monolog Arumi dengan menyunggingkan senyuman. Sementara itu, Ilham tiba lagi di Jujukan dengan membawa cilok bumbu kacang dan kembang api. Karena sebentar lagi tahun baru, maka banyak pedagang kembang api bertebaran di pasar. Tak lama Ilham kembali datang dan masuk ke Jujukan dengan mengucap salam. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam, Mas. Duh, lama amat. Aku takut Mas kenapa-kenapa. Hehe, kenapa adek mikir gitu? Udahlah, yang penting Mas udah dapat. Itu beli apaan lagi? Kembang api sayang, kita nyalakan di luar ponpes yuk. Hah, Dot ada-ada aja. Terus mau nyalakan di mana? Tadi katanya aku nggak boleh keluar. Sekarang malah suruh nyalain kembang api, hehe. Kita nyalakan di persawahan dekat sini. Kebun ilalang itu kan sepi, maka nggak akan mengganggu para penghuni pondok, ucap Ilham. Siap, sahut Siva sehingga keduanya menuju ke persawahan malam ini. Persawahan itu berada tak jauh dari pondok dan milik pondok, makanya paling aman memainkan di sana, karena jauh dari rumah warga. Ye, akhirnya kesini ke sawah lagi, hehe. Nyalakan kembang apinya Mas, pintas Siva sumringah. Sepertinya bebannya hilang seketika karena diajak keluar pondok. Karena belakangan Ilham jarang mengajaknya healing sederhana seperti ini. Palingan mereka keluar hanya untuk beli sesuatu kemudian di pondok lagi. Iya sebentar ya, Ilham pun mengeluarkan kembang api berukuran besar. Namanya adalah kembang api Royal Candle. Sehingga setelahnya, Siva bisa tertawa puas-puas melihat kembang api yang diluncurkan ke langit lepas. Wih, keren hahaha. Yuhu. Mas akan aku kasih ciumanku setelah ini, sumpah ini hiburanku, setelah aku jadi istri soleha dengan gak balapan lagi, manjat pohon lagi, dan berantem lagi yah. Yuhu. Siva seperti meluapkan kegundahan yang berselimut dalam hatinya, terlebih, ia harap Ustazah Arumi tak lagi sibuk mengganggu suaminya. Dek, jangan terlalu teriak, ingat sayang ada bayi dalam perutmu. Aku yakin ketiga bayiku juga merasa bahagia, karena mereka tahu ibunya sedang bahagia saat ini. Meskipun sederhana hanya menyalakan kembang api di tengah sawah bersama seseorang yang aku cintai, siapa lagi kalau bukan ayah dari anak-anakku, yeah. Seperti gadis yang baru dikeluarkan dari kandang, jingkrak-jingkrak, melompat-lompat, apa Siva lupa ia sedang hamil. Ilham mengulas senyuman, sepertinya sederhana sekali yang dilakukannya, namun sepertinya cukup berarti bagi Siva. Ya Allah, cuma kembang api loh, tapi dia sebahagia itu, sehat-sehat ya sayang, Mas sayang banget sama kamu, ucap Ilham pelan dengan mengulas senyuman sehingga pemuda itu mendatangi Siva, memeluknya dari belakang menghadapkan tubuh Siva ke hadapannya. Sehingga Siva menjatuhkan kembang api yang jatuh menancap di tanah namun tetap mengeluarkan pesona kembang apinya hingga keduanya saling berciuman di bawah riuhnya kembang api malam ini. Pagi ini, Siva sudah melewatkan tahajudnya sehingga Ilham membangunkan gadisnya untuk sholat subuh. Ilham sudah bangun sejak tadi karena pemuda itu hendak puasa dan tak lagi tidur setelah sahur. Ilham mengguncangkan tubuh Siva pelan, sehingga gadis itu menggeliat-geliat. Sayang bangun yuk, subuh dulu, Ham, masih ngantuk, Abi. Abi, ini Mas Dek, bukan Abi. Oh iya, aku mimpiin Abi mergokin kita ciuman Mas. Siva menyadari seraya mengerjapkan mata dan mengucek matanya mencari kesadaran. Mergokin di dapur? Tanya Ilham teringat mereka yang kepergok di dapur kemarin.
Enggak di ruang tamu. Oh, berarti itu beneran mimpi karena kita nggak pernah kepergok di ruang tamu hehehe. Hadeh, kenapa Mas keinget? Kita disangka jin ifrit sama jin tomang sama Abi hehe. Ya Allah, iya Abi mah galak, tapi pinter ngelawak juga, Mas. 11-12 sama anaknya, galak tapi pinter ngelawak hehe. Keduanya malah larut dalam cengengesan saat ini, hingga Ilham teringat jika mereka harus melaksanakan subuh berjamaah. Astagfirullah, udah, ayo adek mandi dulu biar bisa subuh jamaah di aula. Iya Mas, Siva gegas mandi dan mensucikan diri. Sementara Ilham menunggu gadisnya seraya merapihkan pakaian sholatnya di cermin. Ilham menggunakan baju koko putih dan sarung, tak lupa songkok putih yang melekat di kepalanya membuat wajahnya makin tampan. Mas, udah, Siva keluar dari toilet dengan handuk kimononya, sehingga Ilham menyiapkan tunik panjang dan rok disertai bergo panjang untuk gadisnya. Nanti wudhu lagi ya? Iya Mas. Ya udah kita ke aula yuk. Iya Mas, sayang hari ini Mas puasa, jadi adek masaknya nggak usah banyak-banyak ya. Oh ya udah, Mas. Setelah itu keduanya menuju ke aula untuk melaksanakan subuh berjamaah. Pagi ini, karena Ammar dan Yasir hendak setor hafalan maka Siva memilih kembali duluan ke jujukan. Pak Ustadz, saya sama Ammar mau setor hafalan, bisa nggak? Bisa kok, ayo menuju ke kelas dulu, biar kalian nyaman. Ayo, Mar, iya Yasir. Kini Yasir dan Ammar mengekori Ilham ke kelas. Ilham memang selalu tak keberatan ketika santrinya ingin setor hafalan, sehingga keduanya melakukan itu, dan setelahnya Ilham masih berada di kelas. Lumayan ya, lain kali setoran lagi, saya minta. Iya Pak Ustadz, kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilham masih duduk termangu di kelas. Suasana kelas masih sepi, karena para santri akan mulai kegiatan belajar mengajar pukul 9:30 pagi nanti. Memikirkan Arumi yang kembali datang saat ini, membuat Ilham khawatir akan memancing fitnah lagi, yakni ketika Ilham tak melakukan apapun namun malah dituduh macam-macam. Bagaimana kalau Pak Hamzah mikir saya lagi yang mendekati Ustazah Arumi? Kami emang gak selevel, makanya mau benar atau salah, saya tetaplah salah di mata mereka. Monolog Ilham sehingga pemuda itu menghela napas dan keluar dari kelas, berjalan menyusuri koridor, menyapa beberapa santri yang lewat. Kondisinya yang berpuasa sunnah, membuat Ilham sedikit lemas. Mas Ilham, Mas Gala, mau kemana? Saya cari sampeyan. Cari saya, sehingga keduanya melangkah bersama menuju ke jujukan. Rupanya Ustadz Gala ingin minta amal solih pada Ilham untuk jadi penghulunya. Emangnya nggak ada penghulu lain? Kan sampeyan saya kenal baik, maka saya nggak akan grogi. Padahal udah nikah loh hehe. Ini cuma buat syukuran aja kan? Iya sih, tapi tetap aja nervous, wong acaranya besar gitu. Insya Allah saya bisa kok, minggu ini kan? Enggeh. Makasih banyak loh Mas Ilham. Sama-sama. Setelah mengobrol keduanya menuju ke jujukan lagi. Sementara Arumi dikejutkan dengan kehadiran Pak Hamzah dan kakak pertama Arumi saat ini. Pak Hamzah datang bersama Iqbal, kakak laki-laki Arumi, dan Bu Hadijah, ibu dari Arumi. Assalamualaikum, Rum. Waalaikumsalam, Papa, Mama, sama Iqbal tumben nih. Lagi pingin melihat keadaan ponpes ya, Ma, Pade, Bude, Mas Iqbal. Iya nih, gimana Arumi, bagus nggak bantuin kamu jualan di sini hai? Alhamdulillah, bagus kok, Pade. Apa Ustadz itu masih berusaha mendekatimu, Rum? Bukan Mas Ilham yang mendekati Rumi, Ma, tapi Rumi yang mendekatinya. Loh kok bisa, bukannya kamu udah nolak dia? Kok malah jadi kamu kebayang dia terus? Apa dia ada main sama kamu? Ada main apa sih Ma? Nggak ada kok, suruh aja dia kesini.
Kita peringatkan dia supaya dia nggak seenaknya ganggu Arumi lagi, Ma, imbuh Pak Hamzah. Jangan, Pak, kenapa? Kita beri aja dia pelajaran. Bagaimana caranya Arumi bisa mengungkapkan bahwa sebenarnya dialah yang mengusik Ilham selama ini. Namun ia tak bisa meninggalkan Ponpes karena memang tujuannya kembali adalah untuk bisa melihat Ilham yang sudah membuat hatinya menghangat selama ini. Jangan pernah Papa lakuin itu, karena Arumi sayang sama dia. Sadar nak, dia sudah beristri. Kayaknya Ilham nih emang sengaja mau cari masalah sama keluarga kita, Ma, geram Pak Hamzah. Bisa jadi, dulu kan Arumi nolak dia, mungkin dia pakai cara kotor buat menaklukkan Arumi lagi, imbuh Bu Hadijah. Hairina langsung membantah semua tuduhan itu. Di keluarga memang hanya Arumi yang agamanya lumayan baik, sementara kedua orang tua Arumi yang notabene sibuk dengan usahanya dan hanya muslim biasa akhirnya berpikir naif karena saking tak sukanya dengan Ilham hingga saat ini. Karena Arumi sering menolak beberapa pria yang melamarnya hanya karena rasa sesalnya pada Ilham yang sudah ia tolak, namun malah membuatnya ingin kembali ketika pemuda itu sudah menjadi sosok yang tampan dan gagah saat ini sejak menikah dengan Siva. Tolong, jangan lakukan itu, Pade, kila Hairina. Memangnya kenapa? Saya cuma mau peringatkan dia biar dia sadar. Siapa dia? Sanggah Pak Hamzah. Pa, Ma, jangan lakuin itu, ini salah Arumi. Arumi yang nyesel karena melewatkan dia, jangan sakiti dia sampah daun yang bertebaran di halaman jujukan. Dek, Mas nyapu halaman dulu, iya. Mas, aku sarapan dulu, ya, sarapan aja. Mas kan puasa, iya, yang bersih ya, nyapunya hehe. Iya dek, Ilham dengan sumringah menyapu halaman. Padahal tadi lemas, namun setelah berada dekat istrinya, pemuda itu kembali semangat berpuasa. Sementara setelah menemukan keberadaan Ilham, dengan gegas Arman dan Haris melangkah hendak menemui Ilham dan membawanya ke hadapan Pak Hamzah saat ini.